Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Amiruddin, mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Jakarta, membuat video kali ini dalam rangka memenuhi tugas kuliah legal drafting dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Nasih dengan topik peraturan perundang-undangan. Kini kalau kita bicara undang-undang, tentunya ada sebuah, kalau Al-Quran tentang sebuah asbabun nusul, bagaimana munculnya sebuah peristiwa. Sama dengan peraturan perundang-undangan, artinya sebelum membahas undang-undang, tentunya ada sebuah peradaban yang muncul yang berada di sebuah kenyataan, dan hal itu melahirkan undang-undang. Indonesia itu dikukuhkan dan mempunyai undang-undang, mempunyai dasar konstitusi ketika sudah dinyatakan merdeka pada 17 Agustus 1945. Maka kemudian pada tanggal 18 Agustus, setelah para founding father menyusun dan merumuskan segala sesuatu yang dibutuhkan sebagai syarat terbentuknya sebuah negara, disusunlah Undang-Undang 1945. Kemudian disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 18 dan juga sebagai sebuah sisi terbentuknya negara. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh lembaga negara atau penjabat negara yang berwenang secara umum. Siapa mereka yang menjabat? Termasuk ada Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka yang mengobrak-abrik undang-undang dan kemudian disetujui oleh pemerintah, yaitu presiden di situ, kemudian menjadi sebuah undang-undang atas kesepakatan berdua. Dan hal itu dalam sistem politik Indonesia dikatakan sebagai bentuk kewenangan mereka dalam membuat peraturan, dan peraturan tersebut mengikat ke semua wilayah yang berada di bagian negara. Jika di Indonesia, peraturan perundang-undangan tersebut akan mengikat secara otoratif kepada seluruh elemen bangsa Indonesia, termasuk kepada pemerintah itu sendiri, maka peraturan tersebut akan mengikat. Kemudian aspeknya itu beda. Kalau peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara yang berada di tingkat provinsi, maka bentuk otoratifnya ya seprovinsi doang. Tetapi kalau kemudian bentukan undang-undang itu dibentuk oleh lembaga negara yang tingkatannya nasional, maka undang-undang tersebut akan berlaku secara nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai jenis dan hierarki dan pembentukan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, itu ada hierarkinya, atau kita boleh sebut sebuah sistematis. Jadi undang-undang yang berada di bawah tidak boleh berada di atasnya. Artinya sangat bertentangan jika undang-undang yang berada di bawah itu tidak sesuai dengan apa undang-undang yang ada di atasnya. Di Indonesia, dalam bentukan undang-undang tersebut ada hierarkinya. Dalam sistem hukum Indonesia dijelaskan bahwa undang-undang yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Semua undang-undang yang di bawah itu rujukannya adalah undang-undang di atas. Apa yang pertama undang-undang di Indonesia secara hierarki? Undang-undang yang sesuai hierarki adalah yang pertama, Undang-Undang 1945. Itu adalah rujukan dari semua undang-undang yang ada, termasuk undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang bisa dikatakan Perpu. Oke, kita jelaskan secara sistematis dulu. Undang-undang tersebut ada undang-undang tertulis, ada undang-undang yang tidak tertulis. Sebelum kita masuk pada hierarki undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, coba kita dulu bahas apa sih hukum tertulis dan apakah sih hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang bentuknya tekstual,
bentuknya dibukukan atau dituliskan, dicatat, kemudian menjadi sebuah kebijakan yang otoratif kepada seluruh wilayah di Indonesia jika peraturan pusat. Tetapi kemudian jika peraturan bupati, peraturan gubernur, maka mengikat dengan daerah yang tertentunya. Nah, peraturan tidak tertulis itu biasanya ada dengan peraturan adat, peraturan budaya, peraturan tradisi. Saya orang Madura. Tentunya di Madura ada peraturan tidak tertulis yang kemudian tidak diketahui oleh pihak nasional. Itu peraturan tidak tertulis, peraturan adat Madura itu sendiri. Di Kalimantan misalkan, ada juga peraturan adat Dayak juga punya peraturan. Meskipun ada kemarin kasus tertentu, meskipun pemerintah memiliki surat konstitusi yang bentuknya tekstual atas nama sebuah perusahaan yang mengambil tanah adat, nah, secara tanah adat peraturan itu tidak berlaku, kan? Peraturan tertulis itu tidak berlaku secara tanah adat. Nah, orang-orang Dayak tidak akan membiarkan tanahnya diambil meskipun itu ada peraturan tertulis, karena ada peraturan tidak tertulis yang lebih memihak kepada mereka dan mereka lebih meyakini bahwa itu adalah peraturan budaya. Nah, kita masuk pada hierarki. Yang pertama adalah Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan 1945 ditempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Kita tahu di dalam Undang-Undang 1945 terdapat Piagam Jakarta yang kemudian ditaruh di pembukaan Undang-Undang 1945. Di situ kita mempunyai asas. Di situ kita mempunyai sebuah kata-kata sakral yang misalkan tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa artinya tidak ada satu rakyat pun di Indonesia yang tidak merasakan pendidikan. Artinya pemerintah mempunyai kebijakan yang luar biasa untuk memberikan pendidikan setinggi-tingginya terhadap rakyatnya. Itu penting. Di pembukaan undang-undang kita tahu bahwa di situ adalah sebuah konsensus para founding father yang ada di Indonesia dulu. Apa yang harus kita lakukan untuk mengamalkan hal tersebut? Yang harus kita lakukan adalah karena mereka mewarisi, maka kita harus menjalankan. Selain kita menjalankan undang-undang tersebut, ada kalanya dan ada baiknya kita merawat sisi-sisi baiknya. Artinya kita sebagai mahasiswa, pemuda, dalam undang-undang itu berkata seperti itu, maka kita ikuti. Tidak hanya diimplementasikan, tetapi dijelaskan pada orang-orang, kan? Sebagai mahasiswa yang moderat, tentunya kita memiliki cara pandang yang berbeda, cara mengkaji yang berbeda, cara menelaah yang berbeda dengan orang-orang yang tidak berpendidikan, dengan orang-orang yang lulusan SMP, SD, atau bahkan SMA sekali. Beda, cara berpikirnya beda. Mahasiswa harus berpikirnya secara ilmiah. Kalau di dalam Undang-Undang 1945 dijelaskan bahwa tidak ada suara yang melebihi suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan misalkan. Kita jelaskan kepada mereka bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara Indonesia itu adalah rakyat. Kalau rakyat sudah bicara, kalau rakyat sudah tidak menyetujui hal tersebut, maka itu adalah bagian dari kerusakan atau kesetresan dalam sistem demokrasi atau negara. Maka demikian pemerintah khususnya, Dewan Perwakilan Rakyat khususnya, itu harus mendengarkan apa yang dijelaskan oleh masyarakat. Begitu. Terus yang kedua, adanya ketetapan MPR. MPR dulu sebagai lembaga tertinggi negara itu sangat mempunyai wewenang yang luar biasa sekali. Tapi sekarang MPR juga sama seperti lembaga negara, tidak ada kata tingginya lagi. Nah, lembaga negara termasuk ketetapan MPR tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945 karena itu adalah konstitusi negara, undang-undang pertama sesuai dengan hierarkinya. Yang kedua, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
Hal tersebut harus tidak bertentangan dengan tentang Undang-Undang 1945. Karena kemudian hal tersebut adalah pengganti undang-undang yang ditetapkan oleh DPR. Yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal yang sepertinya memaksa atau ada kepentingan mendadak. Nah, hal tersebut harus sesuai dengan dasar hukum. Dasar hukumnya apa? Yaitu Undang-Undang 1945. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang diatur dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dalam hal ihwal gentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Nah, seperti misalkan hari ini Indonesia dilanda virus corona. Dilanda virus corona artinya jika ada kegentingan Presiden harus menetapkan virus corona ini sebagai sebuah musibah nasional atau bencana nasional, maka itu harus ada perpunya. Seperti kemarin Presiden sudah mengambil langkah. Yang pertama, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia dan menyelamatkan bagaimana sistem ekonomi Indonesia itu berjalan, maka pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Itu tentunya ada masukan-masukan tertentu yang dipilih oleh Presiden dan Presiden mengambil kebijakan. Karena Presiden kalau tidak mempunyai perpu dalam sebuah kegentingan, itu Presiden menyalahi aturan. Nah, jika undang-undang itu dibutuhkan, maka Presiden berhak untuk mengeluarkan undang-undang. Yang keempat adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dikenal atau boleh kita sebut dengan PP itu sangat asik sekali untuk kita bahas. Tapi tentunya lagi-lagi tidak harus bertentangan dengan Undang-Undang 1945 atau harus sesuai, gitu kan? Karena Undang-Undang 1945 sebagai dasar rujukan. Yang kelima adalah peraturan Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi atau sebagai nahkoda pada negara ini memiliki kebijakan-kebijakan tertentu yang tidak dimiliki oleh lembaga lain, yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Nah, gitu. Yang keenam adalah peraturan daerah. Peraturan daerah termasuk pula konun, gitu kan, yang berlaku di Aceh dan daerah-daerah istimewa seperti Aceh, Papua dan Yogyakarta itu juga memiliki peraturan-peraturan tertentu, dan jika peraturan nasional itu diberlakukan maka mereka juga harus mengikuti karena sistemnya adalah otoratif. Yang ketujuh adalah peraturan desa. Peraturan perundang-undangan tersebut mengenai ketentuan semuanya dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah. Sedangkan peraturan perundang-undangan selain tercakup di atas, itu mencakup semuanya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga negara lainnya. Semuanya harus memiliki kekonsistenan dalam mengawal peraturan perundang-undangan tersebut. Seperti itu. Agar setiap orang mengetahui, peraturan perundangan harus diundangkan dengan menempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Jadi undang-undang yang ditetapkan sebagai sebuah landasan bertindak, landasan berperilaku di Indonesia itu harus semua dijelaskan dengan bahasa-bahasa yang baku. Harus bahasanya mudah dimengerti oleh semua orang, dari kalangan orang awam, dari kalangan orang kelas menengah, kelas atas, pejabat, mahasiswa, petani, nelayan dan sebagainya, itu harus mengerti dalam bahasa undang-undang itu sendiri. Karena kalau undang-undang itu ada salah satu sisi yang tidak mengerti dari segi pendekatan bahasa, artinya undang-undang itu tidak otoratif lagi. Karena ada salah satu kata atau beberapa kata pasal yang tidak dimengerti oleh semua sisi. Semua orang harus mengerti menggunakan bahasa Indonesia baku yang semuanya bisa menjangkau.
orang tani bisa, orang nelayan bisa menjangkau bahasanya. Dan mereka sadar bahwa ini adalah undang-undang, sebuah konstitusi yang sangat otoratif, dan kami selaku orang petani juga harus mengikutinya, seperti itu. Saya Amiruddin, karena waktunya sudah sampai 15 menit lebih. Begitulah sekilas peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan harus diikuti. Karena bentuknya otoratif, maka semuanya menjangkau. Siapa yang tidak mengikuti peraturan undang-undangan, maka ada pasal-pasal tersendiri terhadap masyarakat dan ada sanksinya pula. Siapa mereka yang menegakkan hukum itu? Pihak kepolisian atau Polri. Mereka juga mempunyai konstitusi sendiri untuk bagaimana menindak dan menjelaskan kepada masyarakat sanksi dan lain sebagainya yang tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Sekali lagi, yang terpenting adalah tidak ada yang kebal undang-undang, tidak ada yang kebal hukum, dan tidak ada yang kebal pidana. Siapapun mereka, bahkan presiden pun kalau menyalahi undang-undang atau menyalahi konstitusi negara, maka ada semuanya ada bentuk pidana dan bentuk sanksinya itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.